Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Atika dengan NIM 24061012, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran luas dan publikasi daerah teratur sistem keliling. Mata kuliah Dasar-Dasar Survei dan Pemetaan, dosen pengampu Ibu Elisa Meyanti STMN. Baik, materi yang pertama yaitu penggunaan praktikum pada pengukuran luas dan publikasi daerah teratur sistem keliling di bidang teknik sipil. Praktikum ini digunakan untuk menentukan luas lahan proyek sebelum pelaksanaan konstruksi, menghitung volume galian dan timbunan tanah, serta menentukan volume beton pada pekerjaan pondasi, balok, kolom, dan plat lantai. Materi selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama, konsep dasar pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan untuk menentukan nilai suatu besaran menggunakan satuan standar dalam survei dan pemetaan. Pengukuran meliputi panjang, sudut, luas, dan volume. Ketelitian pengukuran sangat penting karena hasilnya menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Pengukuran luas bertujuan mengetahui besar suatu bidang tanah berdasarkan batas-batas tertentu yang dihitung dari data jarak hasil pengukuran lapangan sesuai bentuk geometrinya. Yang kedua yaitu prinsip kerja sistem keliling. Metode sistem keliling adalah teknik pengukuran dengan mengukur seluruh batas luar suatu wilayah hingga membentuk bidang tertutup. Pengukuran dilakukan dengan menentukan titik-titik sudut secara berurutan dan mengukur jarak antara titik mengikuti keliling area. Yang ketiga yaitu istilah penting dalam praktikum. Dalam pelaksanaan praktikum ini digunakan sejumlah istilah teknis yang perlu dipahami. Di antaranya titik sudut, jarak keliling, luas bidang, elevasi, publikasi, pekerjaan galian, serta timbunan. Penguasaan terhadap istilah tersebut sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap ketepatan proses pengukuran dan keakuratan hasil perhitungan yang dilakukan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat praktikum. Tujuan praktikum yaitu yang pertama, mengukur luas dan ketinggian titik suatu daerah yang mempunyai sisi teratur pada lapangan tertutup atau sistem keliling. Yang kedua, menghitung luas dan volume bila daerah didatarkan dengan ketinggian tertentu. Yang ketiga, menggambarkan hasil pengukuran dengan skala tertentu. Materi selanjutnya yaitu manfaat dalam pekerjaan konstruksi dan pendidikan. Kita bahas terlebih dahulu manfaat dalam pekerjaan konstruksi. 1. Memperoleh data luas dan volume yang akurat. Yang kedua, menjadi dasar perencanaan dan perhitungan kebutuhan material. Yang ketiga, membantu penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB. Yang keempat, mendukung pengendalian dan evaluasi pekerjaan di lapangan. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahan perhitungan volume pekerjaan. Baik, kita lanjut ke dalam manfaat dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu melatih keterampilan pengukuran secara langsung. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep luas dan volume. Yang ketiga, menghubungkan teori dengan praktek di lapangan. Yang keempat, melatih ketelitian, kedisiplinan, dan sikap profesional. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan peserta didik menghadapi pekerjaan konstruksi. Baik, kita lanjut ke materi yaitu alat dan bahan. Di sini, alat dan bahan yang pertama yaitu leveling instrument. Alat leveling berfungsi untuk menentukan perbedaan ketinggian antara dua titik atau lebih di permukaan tanah secara akurat. Alat ini digunakan untuk mengetahui tinggi suatu titik terhadap titik acuan tertentu serta membantu memperoleh data ketinggian yang diperlakukan dalam pekerjaan survei dan pemetaan. Agar mudah membayangkannya, saya sudah meletakkan di dalam PPT saya gambar dari alat-alat yang akan saya sebutkan. Alat yang kedua yaitu unting-unting.
Unting-unting berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan garis vertikal yang benar. Alat ini digunakan untuk memastikan bahwa posisi rambu ukur, patok, atau alat survei lainnya berada tepat tegak lurus terhadap permukaan tanah atau titik acuan, sehingga hasil pengukuran jarak, sudut, dan ketinggian menjadi lebih akurat. Yang ketiga ada statif. Statif berfungsi sebagai penyangga atau penopang alat ukur survei, seperti waterpass, theodolit. Agar alat dapat berdiri stabil dan kokoh selama proses pengukuran, statif membantu menjaga posisi alat tetap pada ketinggian dan kedudukan yang tepat. Selanjutnya ada bak ukur. Bak ukur berfungsi sebagai alat bantu untuk mengukur beda tinggi antara titik di lapangan dengan garis bidik alat optik dalam pekerjaan survei dan konstruksi. Yang kelima, ada kompas. Kompas berfungsi sebagai alat penunjuk arah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran dan pemetaan. Yang keenam, ada pen ukur. Pen ukur berfungsi sebagai alat penanda titik dan pembantu pengukuran jarak di lapangan. Alat ini digunakan untuk menunjukkan posisi titik-titik tertentu, membantu penyelarasan arah pengukuran. Yang kedelapan, ada payung. Payung berfungsi sebagai alat pelindung bagi alat ukur dan petugas survei dari panas, matahari, dan hujan. Penggunaan payung membantu menjaga kondisi alat tetap aman dan stabil, mencegah gangguan pada pembacaan alat akibat cuaca. Yang kesembilan, ada pita ukur. Pita ukur berfungsi sebagai alat untuk mengukur jarak atau panjang antara dua titik di lapangan. Alat ini digunakan dalam pengukuran jarak horizontal maupun vertikal sederhana, penentuan dimensi suatu objek, serta sebagian pendukung pengukuran detail. Yang ketujuh itu ada alat-alat tulis. Alat tulis digunakan sebagai alat untuk menulis hasil pengukuran, membuat sketsa, peta, atau denah sementara, mencatat koordinat titik, dan mencatat keterangan penting lainnya sehingga semua data survei dapat direkam dengan rapi dan akurat untuk diproses lebih lanjut. Baik, materi selanjutnya yaitu standar keselamatan kerja. Standar keselamatan dan kesehatan K3 yang perlu ditetapkan oleh mahasiswa maupun pekerjaan konstruksi di lapangan. Yang pertama itu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Setiap mahasiswa dan pekerja wajib menggunakan APD sesuai jenis pekerjaan seperti helm keselamatan, rompi, sepatu, sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap prosedur kerja. Seluruh kegiatan konstruksi harus mengikuti standar operasional prosedur SOP yang berlaku. Yang ketiga, keselamatan peralatan dan mesin. Peralatan kerja harus dalam kondisi layak pakai dan digunakan sesuai fungsinya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu langkah kerja praktikum. Tahapan pertama yaitu tahapan persiapan. Siapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. Tinjau lokasi pengukuran, kemudian rencanakan pengukuran dan buat sketsanya. Pasang pen atau patok sesuai rencana, setel pesawat di atas titik P1 dan pasang kompas serta ukur tinggi pesawat. Yang terakhir, pasang bak ukur di titik P2 dan P6. Tahap berikutnya itu tahap pengukuran. Yang keenam, bidikan pesawat ke bak ukur di titik P2. Baca sudut horizontal serta bacaan benang, BA, BT, BB, dan koreksi BT. Putar dan bidikan pesawat ke titik P6. Baca sudut horizontal serta baca BA, BT, BB, dan cek BT. Selanjutnya, yaitu ukur jarak P1 ke P2 dan P1 ke P6 dengan pita ukur. Yang ke-9, catat semua hasil pengukuran dalam buku ukur. Yang ke-10, dari bacaan tersebut didapat harga sudut dalam P1 dan jarak optis P1 ke P2 dan P1 ke P6, serta ketinggian titik antara P1 ke P2 dan P1 ke P6 dihitung dengan rumus pada teori singkat. Ke-11, kemudian pindahkan alat ke titik P2 dan di setel, lalu arahkan ke P1 dan P3, lakukan seperti langkah. Yang ke-12, lanjutkan pengukuran sampai kembali ke titik P1 seperti langkah-langkah di atas. Materi selanjutnya yaitu pencatatan data lapangan. Data yang dicatat meliputi tinggi masing-masing titik, luas area, luas bangunan, dan luas tanah. Dan yang terakhir, volume timbunan. Agar mudah membayangkannya, saya sudah membuatkan video animasi untuk ditonton. Berikut videonya.
Bagaimana cara mengukur luas dan kubikasi daerah teratur menggunakan WaterPass? Aku masih bingung nih. Alat WaterPass dan perlengkapan lainnya sudah siap. Yuk, mulai praktikum. Pertama, tentukan lokasi pengukuran dan pasang pen patok di titik-titik penting sesuai sketsa. Pasang pesawat di P1, atur kompas, ukur tinggi pesawat, dan catat hasilnya. Ini penting untuk perhitungan selanjutnya. Bidik pesawat ke P2, baca sudut horizontal dan bacaan benang. Jangan lupa koreksi BT ya. Sekarang bidik ke P6, lakukan hal yang sama seperti di P2. Pastikan bacaan akurat. Ukurlah jarak antara titik-titik dengan pita ukur. Semua data harus dicatat dengan teliti. Pindahkan alat ke titik berikutnya, ulangi proses pengukuran sampai kembali ke P1. Jangan menyerah. Dari data yang diperoleh, hitunglah tinggi titik, luas, dan volume menggunakan rumus yang sudah dipelajari. Yeay, berhasil! Hasil pengukuran dan perhitungan sudah selesai. Selamat! Kamu juga bisa lakukan ini loh. Baik, kita lanjut, yaitu analisis data dan perhitungan. Dalam menghitung hasil pengukuran, dipakai rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama itu cek BT. Rumusnya BA tambah BB dikali 100 dibagi 2. Selanjutnya, jarak optis P1 ke P2 sama dengan BA dikurang BB dikali 100. P2 ke P1 sama dengan BA dikurang BB dikali 100. Selanjutnya, cek jarak optis dengan rumus yang ada di toleransinya. Selanjutnya, sudut P1, bacaan sudut P1 dikurang bacaan sudut P2. Terus cara mencari beda tingginya itu P1 ke P2 sama dengan tinggi pesawat di P1 dikurang BT di P2. P2 ke P1 sama dengan tinggi pesawat di P2 dikurang BT di P1. Beda tinggi P1 ke P2 sama dengan P2 ke P1 bila berbeda hanya dibenarkan angka terakhir di belakang koma. Selanjutnya, ketinggian. Tinggi titik yang diketahui ditambah beda tinggi. Selanjutnya, luas area pengukuran dibuat berbentuk segitiga. Perhitungannya sudah saya tunjukkan di PPT seperti ini. Dan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ringkasan hasil praktikum. Berdasarkan hasil praktikum pengukuran luas dan kubikasi daerah teratur dengan sistem keliling, dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif digunakan untuk menentukan luas dan volume pada bidang yang memiliki bentuk geometris teratur. Pengukuran dilakukan dengan mengukur seluruh sisi batas daerah menggunakan alat ukur survei, kemudian data tersebut diolah untuk memperoleh nilai luas dan kubikasi secara matematis. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan keterbatasan metode dalam pekerjaan pengukuran luas dan kubikasi daerah teratur sistem keliling. Kelebihan yang pertama yaitu metode sistem keliling relatif mudah diterapkan karena pengukuran dilakukan dengan mengikuti batas-batas daerah yang jelas dan teratur. Yang kedua, peralatan yang digunakan sederhana dan umum tersedia dalam pekerjaan survei sehingga lebih efisien dan dari segi biaya dan waktu. Yang ketiga, hasil pengukuran cukup akurat untuk daerah yang memiliki bentuk geometris teratur, terutama jika pengukuran dilakukan dengan teliti. Keterbatasannya yaitu, yang pertama, tingkat ketelitian sangat bergantung pada ketepatan pengukuran panjang sisi dan sudut keliling daerah. Kurang efektif untuk daerah yang memiliki bentuk tidak teratur atau batas-batas yang sulit diidentifikasi. Kesalahan kecil pada satu sisi keliling dapat mempengaruhi hasil perhitungan luas dan kubikasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya itu saran perbaikan atau penerapan dalam metode pekerjaan pengukuran luas dan kubikasi daerah teratur sistem keliling, yaitu pengukuran keliling sebaiknya dilakukan dengan alat ukur yang telah dikalibrasi untuk minimalkan kesalahan pembaca data di lapangan. Selanjutnya diperlukan ketelitian dan koordinasi yang baik antara anggota tim survei agar proses pengukuran dan pencatatan data dapat berjalan secara sistematis. Sekian hasil penjelasan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.